ada materi mengenai pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali disebabkan oleh yang pertama besaran yang diukur tidak berubah-ubah, dan yang kedua kesempatan untuk mengukur hanya satu kali. Yang kedua ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berkali-kali disebabkan yang pertama ada hasil pengukuran tunggal yang kurang teliti, yang kedua hasil pengukuran tunggal lebih mendekati hasil sebenarnya, yang ketiga ketidakpastian pengukuran berulang lebih mendekati dari pengukuran tunggal, yang keempat besaran yang diukur berubah-ubah, dan yang kelima ada variasi dari medium pada saat eksperimen. Selanjutnya ada bagian mengenai jangka sorong dan micrometer stroke. Yang pertama ada bagian mengenai jangka sorong. Dia punya bagian-bagian. Yang pertama ada rahang dalam, terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Bagian-bagiannya adalah diameter untuk mengukur diameter atau celah. Yang kedua ada rahang luar, sama terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Biasanya dia untuk mengukur bagian luar, diameter, lebar, atau panjang suatu benda. Yang ketiga ada tangkai ukur kedalaman, biasanya digunakan untuk mengukur suatu kedalaman dari benda. Dan yang keempat ada skala utama. Skala utama menyatakan hasil ukur utama dalam satuan inch atau sentimeter. Yang kelima ada skala nonius, fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi. Biasanya dinyatakan dalam mm atau cm. Yang keenam ada baut pengunci, fungsinya untuk menahan rahang dalam agar tidak lepas. Selanjutnya ada micrometer screw. Bagian-bagiannya yang pertama ada frame atau rangka untuk minimalkan terjadinya peregangan yang mengganggu proses pengukuran, biasanya berbentuk seperti huruf C. Yang kedua ada poros tetap atau anvil untuk menahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan micrometer screw. Selanjutnya ada spindle atau poros gerak, yaitu silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap mikrometer. Yang keempat ada locknut atau pengunci, menahan poros gerak agar tidak bergerak saat pengukuran. Yang kelima ada sleeve, adalah daerah skala utama dalam milimeter. Yang keenam ada thimble, adalah skala nonius atau skala putar. Yang ketujuh ada record knob, memutar spindle saat ujung spindle erat dengan benda. Selanjutnya ada materi mengenai besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan besaran-besaran selanjutnya. Dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran pokok. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Manfaatnya yang pertama sebagai analitis dimensional, yang kedua adanya menunjukkan kesetaraan beberapa besaran, yang ketiga untuk mengetahui apakah rumus benar atau salah, yang keempat untuk menurunkan persamaan suatu besaran dari besaran-besaran yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada materi mengenai angka penting. Angka penting adalah semua yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka akhir yang ditaksirkan, atau terdiri dari angka asli dan taksiran. Aturan angka penting, yang pertama ada semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, semua angka bukan nol yang terletak di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol adalah angka penting. Yang keempat, angka nol yang terletak di kanan atau di kiri koma desimal bukan angka penting. Yang kelima, kadang-kadang di dalam hasil pengukuran diberikan garis bawah yang menunjukkan angka penting terakhir. Selanjutnya ada operasi angka penting. Yang pertama ada perkalian dan pembagian, sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Contoh yang pertama, di perkalian ada 8.141 dikali 0,22, 8.141 ada 4 angka penting, dan di 0,22 ada 2 angka penting sama dengan 179.102. Hasilnya 1,8. Kenapa bisa 1,0? Kenapa bisa 1,8? Karena 9 merupakan bilangan 5 ke atas, jadi dia dibulatkan dan menjadi 1,8. Di sini ada 2 angka penting. Yang kedua ada 1432 dibagi 2,68. Hasilnya 0,53432 dibulatkan menjadi 0,534. Ini tidak berubah karena angka sebelumnya itu merupakan bilangan ganjil
dan kurang dari 5. Jadi dia memiliki 3 angka penting. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya yang pertama 234 ditambah 0,345 sama dengan 2,685. Hasilnya setelah dibulatkan adalah 2,69. Yang kedua ada 13,46 dikurang 2347 sama dengan 11,2253. Setelah dibulatkan menjadi 11,23. Yang ketiga ada akar dan pangkat. 1,52 dibagi 2,25 sama dengan 2,2, memiliki 2 angka penting. Akar 144 sama dengan 12,0 memiliki 3 angka penting. Yang keempat ada pembulatan angka penting. Yang pertama, angka di atas 5 dibulatkan ke atas dan angka di bawah 5 dihilangkan. Jika angkanya sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas jika bilangan sebelumnya itu ganjil, dan jika bilangan sebelumnya genap maka dibulatkannya ke bawah. Selanjutnya ada materi notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, sehingga bilangan menjadi mudah dibaca. Notasi ilmiah dimanfaatkan untuk menyatakan yang lebih kecil atau besar, hingga bilangan yang dekat dengan 0, hingga penulisan lebih ringkas. Hasil pengukuran dinyatakan A dikali 10 pangkat N min 10 lebih kecil A lebih kecil 10 dan X sama dengan bilangan bulat. Rumusnya A dikali 10 pangkat N. Keterangan A sama dengan bilangan asli dari 1 sampai 9 dan N bilangan bulat. Penulisan notasi ilmiah untuk bilangan lebih dari 10. 1. Jika bilangan lebih dari 10 tidak mempunyai koma atau bukan desimal, maka buat koma di belakang angka paling belakang. Yang kedua, buat koma di sebelah kanan angka pertama. 3. Hilangkan angka 0 di belakang koma selain yang diapit angka bukan 0. Dan yang keempat, selanjutnya ada operasi angka penting. Perkalian dan pembagian sama banyak dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya ada 8.141 dikali 0,22. Di sini ada 4 angka penting dan 0,22 terdapat 2 angka penting. Hasilnya 709,1202 sama dengan 1,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syakira Fadia dari kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan fisika pengayaan. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan menggunakan alat ukur yang bertujuan untuk mengetahui nilai suatu besaran. Macam-macam alat ukur. Yang pertama ada alat ukur panjang, roll meter. Roll meter biasa digunakan oleh tukang bangunan dengan ketelitian 0,1 mm. Yang kedua ada mistar, memiliki skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,1 cm untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong adalah untuk mengukur panjang dan kedalaman lubang, tebal dan diameter baik luar maupun dalam dengan ketelitian 0,1 mm. Yang keempat ada micrometerscope untuk mengukur panjang dan tebal suatu benda serta diameter luar dengan ketelitian 0,01 mm. Yang kedua ada alat ukur massa. Yang pertama ada neraca analitis, yang kedua ada neraca alangan gantung, yang ketiga ada neraca Auhaus, yang keempat adalah neraca pegas, yang kelima ada neraca digital. Dan yang ketiga ada alat ukur waktu. Yang pertama ada arloji dengan ketepatan 1 detik. Yang kedua ada stopwatch dengan waktu 0,1 detik. Yang ketiga ada petunjuk waktu elektronik, dan yang keempat ada jam cesium dengan kurun waktu 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Selanjutnya adalah materi mengenai ketidakpastian, kesalahan pengukuran, dan macam-macam kesalahan pengukuran. Ketidakpastian pengukuran adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan hasil pengukuran. Sedangkan kesalahan pengukuran adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya.
Macam-macam kesalahan pengukuran. Terdapat beberapa jenis kesalahan pengukuran, yaitu yang pertama kesalahan kalibrasi, yaitu ketidakpastian pada hasil pengukuran yang disebabkan oleh cara pemberian nilai skala pada saat pembuatan alat yang tidak tepat. Yang kedua, kesalahan titik nol, yaitu jarum penunjuk skala tidak tepat berada di titik alat ukur. Yang ketiga, kesalahan sistem, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh instrumen pengukuran, misalnya alat rusak. Yang keempat, kesalahan acak, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh fluktuasi pada saat pengukuran, misalnya noise pada pengukuran seismik. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan sekali, sedangkan pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran berulang dapat dihitung dengan menggunakan kesalahan setengah, rentan, atau standar deviasi atau simpangan baku. Ketidakpastian mutlak dan relatif adalah dua cara untuk menyatakan ketidakpastian pengukuran, dengan perbedaan utama dalam cara pelaporan. Sementara itu, jumlah angka penting yang boleh digunakan bergantung pada ketidakpastian pengukuran. Cara untuk mengukur ketidakpastian. Kita masukkan angka dulu. Kita masukkan rumus. Ini hasil setelah dibulatkan. Jadi hasil dari pengukuran panjang pensel tersebut adalah 2,350 kurang lebih 0,008 cm. Mungkin segitu saja presentasi pengayaan fisika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.